Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para desainer, channelnya para desainer muda. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan berbagai alasan penolakan karya kita di Freepik. Apa saja penolakan yang bisa kita terima dari Freepik? Saksikan saja video ini setelah pembukaan berikut. Jadi di sini sudah ada Freepik support yang ada di webnya Freepik. Nah, can we help you? Di sini ada reason for rejection. Ada banyak nih reason for rejection-nya. Ada sekitar 25 alasan karya kita ditolak di Freepik. Nah, kita akan bahas satu-satu dari alasan penolakan berikut ini. Nah, ini yang saya jelaskan di sini adalah alasan penolakan untuk karya yang berbentuk vektor. Jadi ada beberapa alasan penolakan. Yang pertama vektor, yang kedua kalau teman-teman ingin membahas terkait foto, di sini ada ya related article foto, di sini ada PSD. Nah, kali ini saya akan membahas terkait vektor. Yang pertama adalah quality standar. Nah, quality standar ini adalah penolakan yang cukup sering diterima oleh calon kontributor Freepik ketika karyanya ditolak oleh Freepik. Nah, quality standar ini juga sangat membingungkan semua kontributor ya. Soalnya Freepik hanya menjelaskan tidak memenuhi quality standarnya Freepik. Seperti apa quality standarnya Freepik itu tidak dijelaskan secara spesifik oleh Freepik-nya itu sendiri gitu. Jadi ini salah satu alasan yang paling sering diterima oleh kontributor dan yang paling membingungkan oleh kontributor. Nah, kalau saya pribadi, yang penting itu di sini kan kita memiliki banyak kriteria ya. Di sini ada 25 kriteria. Jika 25 kriteria ini kita lakukan dengan baik, maka otomatis quality standar ini akan terpenuhi gitu. Jadi untuk alasan pertama quality standar itu kita abaikan saja karena ini secara umum gitu. Secara umum quality standarnya tidak memenuhi standar Freepik. Jadi kalau misalkan jadi intinya itu karya kita jelek, tapi belum tentu semua karya kita jelek gitu. Ada beberapa pengaturan yang kita tidak mengikuti aturan-aturan dari Freepik. Jadi untuk yang pertama kita lewati ya, quality standard. Kemudian yang kedua ini komposisi. Komposisi ini juga alasan yang paling sering diterima oleh calon kontributor. Di sini contohnya itu ini ya, ada balon ya, ada balon, ada tulisan Happy New Year. Nah, di sebelah kiri ini dia akan mengalami penolakan karena tulisan Happy New Year sama gambar balon yang di belakang ini menimpa, ini tidak kelihatan. Sedangkan di sebelah kanannya ini itu ada ruang kosong yang seharusnya bisa ditempati oleh balonnya ataupun tulisannya gitu. Nah, ini di sebelah kanan ini contoh yang benar ya. Jadi tulisan sama gambarnya itu tidak saling menimpa. Nah, ini contoh komposisi. Kemudian juga contoh lainnya, di sini ukuran dari orang-orang ini berbeda. Ada yang segini, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Nah, tidak ideal gitu komposisinya itu. Dan ini juga akan ditolak. Komposisi yang bagus itu ketika skala dari orang itu sama, komposisi dari orang itu sama semua dari tingginya gitu, itu sama. Kemudian penempatan orangnya gitu, kalau misalkan yang di sebelah kiri itu ada gambar yang menimpa ya, misalkan ini tangannya ini menimpa gambar orang ini tidak boleh ya. Nah, sedangkan kanan ini dia tidak menimpa gambar satu dengan gambar yang lainnya. Ini adalah komposisi yang benar. Kemudian alasan ketiga tipografi. Kita cek tipografinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebelah kiri dan kanan. Jadi tipografi misalkan ini Elizabeth Person gitu. Nah,
Ini tipografinya lumayan eh, apa ya, nyakitin mata ya dibandingkan sebelah kanan ya. Elizabeth Person ini lebih lebih bagus dan dia lebih 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 rata tengah gitu. Sedangkan ini kan sebelah kiri ini tidak. Kemudian juga yang ini yang interest sama experience itu terlalu apa ya? Terlalu tidak nyambung gitu dengan tulisan yang di bawahnya ini. Nah, alasannya itu di sini ada fungsinya, kemudian komposisi dari teksnya itu, kemudian dari set karakternya, kemudian dari letteringnya. Itu alasan penolakannya. Kemudian color palette dari pewarnaannya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa di sebelah kiri itu background dengan gambarnya yang di tengah yang pink ini itu sangat mendekati warnanya. Jadi jika ada warna yang hampir sama seperti ini itu akan saling meredupkan warnanya gitu. Nah, kemudian ini merah, ini juga habis merah pink, ini juga akan meredupkan warnanya. Jadi saling ini secara garis besar ini saling meredupkan. Warna itu saling meredupkan. Kita bandingkan di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini backgroundnya itu lebih dark, lebih gelap. Nah, jadi ketika kita melihat ini, kita akan bisa melihat objek utamanya adalah yang di tengah ini. Birunya lebih lebih light, lebih terang, kemudian biru ke merah. Ini ada pewarnaannya tidak meredupkan tapi saling mencerahkan. Nah, dari pewarnaan ini juga kita bisa melihat ya, lebih enak mana dipandang sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian ada contoh lainnya nih. Sebelah kiri ini background sama objeknya, sama hatinya ini, sama bajunya, sama juga ini baju perempuannya, sama backgroundnya, itu saling meredupkan, warnanya hampir sama. Kalau misalkan mau digelapin, ini kan tanggung ya backgroundnya ya, oh, digelapin aja sekalian gitu, biar biar nggak sama gitu. Tapi ini warnanya nanggung. Kita bandingkan di sebelah kanan. Nah, ini antara background sama objeknya itu kelihatan jelas. Jadi ketika kita melihatnya, kita akan fokus langsung ke objeknya gitu. Nah, beda ya kalau di sini kan kita akan bingung ya. Bajunya sama backgroundnya itu hampir sama. Seperti itu ya pewarnaan, alasan penolakan dari pewarnaan. Kemudian lack of coherence. Jadi di sekumpulan eh, koleksi gambar ini ada gambar yang tidak nyambung. Baik dari eh, konsepnya satu, yang kedua ataupun dari pewarnaannya. Di sebelah kiri ini kita melihat bahwa warna buaya ini semuanya hijau ya, kecuali yang ini. Ini sendiri warna biru dan ini akan terjadi penolakan. Kita bandingkan di sebelah kanan. Satu set ini warnanya hampir sama, tapi memang gerakannya itu berbeda-beda ya buaya. Dan ini akan lebih ini adalah set dari koleksi dari gambar buaya. Kemudian contoh lain ya, di sini ada gambar Sinterklas. Di sebelah kiri ini ada gambar 5 ya, 5 objek gambar. Empatnya ini Sinterklas, yang kelima ini malah labu, pumpkin ya. Dan ini nggak nyambung gitu, nggak nyambung dari gambar setnya ini. Kalau mau ya Sinterklas semua atau beda-beda, ada Sinterklas, ada labu, ada apa lagi gitu. Itu lebih baik kalau misalkan 4 Sinterklas, satu labu seperti ini akan tidak nyambung. Nah, sebelah kanan ini contohnya nih ya, Sinterklas semua di dalam satu koleksi gambar. Kemudian penolakan selanjutnya adalah live trace. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa misalkan ya di aplikasi Adobe Illustrator, kemudian di Adobe Photoshop itu ada fitur eh, tracing. Jadi dari gambar, dari foto kita men-tracing jadi vektor. Nah, ini tidak diperbolehkan, gambar seperti ini itu tidak diperbolehkan. Kita langsung tracing foto itu tidak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan itu ketika kita menggambar eh, gambar ya manual, kita modifikasi seperti yang kanan ini. Jadi misalkan ini ada daun, ini daun ini watercolor ya, watercolor teman-teman. Jadi meskipun watercolor tapi ini buatan kita sendiri gitu, manual gitu. Tidak boleh adanya tracing atau watercolor yang menyerupai
gambar aslinya dan itu merupakan vektor, itu tidak boleh. Kemudian alasan berikutnya adalah group in a set. Nah, jadi kalau teman-teman mengirimkan sebuah karya, misalkan di sebelah kiri ini hanya ada satu gambar saja di dalam satu frame ini penolakannya akan lebih besar, teman-teman. Jadi yang harus dilakukan teman-teman adalah mengumpulkan sekumpulan gambar dijadikan satu koleksi seperti ini. Nah, dengan adanya banyak gambar seperti ini, itu kemungkinan besar akan diterima oleh Freepik. Nah, jadi jika teman-teman ingin gambarnya diterima, karya yang diterima, buatlah koleksi seperti ini, yang gambar itu berbeda-beda dalam satu konsep yang sama gitu. Nah, selanjutnya adalah similar submission. Nah, similar submission ini adalah karya yang mirip dengan karya yang lain gitu. Misalkan ini gambarnya ini mirip, sama, hanya saja pewarnaannya yang berbeda. Dan di sini akan ditolak karya dari teman-teman karena ini dianggap plagiat, mirip gitu. Kemudian yang alasan ke-9 adalah duplikat. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa jika ada satu gambar ya, satu gambar di sini di satu koleksi ya, misalnya ada 4 gambar dalam satu koleksi, kemudian ini gambar apa ini, gambar gelas sama fruit ya. Nah, di sini kita mengirimkannya lagi, jadi dari satu frame ada satu fruit ini sendiri, jadi objek ini itu sudah ada di objek koleksi teman-teman. Nah, ini akan ditolak. Jadi gambar yang ada di koleksi kalau bisa jangan dijadikan gambar individual elemen. Atau kalau teman-teman mau menjadikan gambar ini sebagai gambar individual, kasih gambar yang agak berbeda dengan gambar yang ada di set atau koleksi. Misalkan ini matanya kan ini kan tersenyum seperti ini ya, tertutup ya. Bisa jadi di gambar sendiri ini teman-teman edit aja lagi matanya jadi terbuka, itu baru bisa. Kemudian ini plagiarisme, plagiat ya. Jadi misalkan di sebelah kanan nih ada akun dari Freepik, karyanya seperti ini. Kemudian teman-teman ambil gambar ini dan teman-teman edit dan menambahkan tulisan di tengahnya. Dan ini pasti akan ditolak oleh Freepik karena dianggap plagiat. Hasil karya teman-teman itu bukan hasil karya original. Jadi pasti akan ditolak. Kemudian ini ya, spelling and grammar. Nah, spelling and grammar di sini perlu teman-teman ingat bahwa spelling yang error atau typo atau grammar yang error itu akan ditolak oleh Freepik. Nah, di sini ada Happy Valentine's Day, di sini juga ada Happy Valentine's Day. Di sini bedanya itu di huruf S-nya. S-nya itu berbeda. Nah, jadi yang benar itu ya sesuai dengan fontnya, spelling dan grammarnya gitu. Nah, misalkan ini anggaplah sama gitu. Valentine's Day ini Valentine's Day. Di sini D-nya pakai A, di sini pakai E. Nah, itu akan menjadi spelling and grammar Valentine's Day, bukan day. Harusnya day kan. Nah, itu juga salah satu spelling and grammar. Jadi harus benar-benar diperhatikan nih teman-teman. Soalnya kalau kita mendapatkan spelling and grammar itu kita akan kesulitan akan apa ya, akan melihat lagi gitu, mana kira-kira tulisan saya yang yang salah gitu, baik di spellingnya ataupun di grammarnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah language wrongly used. Nah, di sini bahasa bahasa yang digunakan yang tidak diizinkan. Jadi pastikan kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, written in English. Jangan sampai buat kesalahan atau typo dalam teksnya gitu. Kita tidak boleh menggunakan bahasa daerah kita, bahasa lokal itu tidak bisa karena akan dianggap language wrongly used seperti itu. Jadi harus menggunakan bahasa Inggris. Kemudian non-editable text. Jadi kalau teman-teman sering menggunakan
Adobe Illustrator itu ada ya, teksnya itu ada dibuat outline atau tidak bisa diedit. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Jadi di Flippik ini teksnya itu harus live, harus bisa diedit atau editable. Jadi tidak boleh di outline-kan atau di rasterize-kan sehingga tidak bisa diedit kembali itu. Jadi harus bisa diedit teks yang ada di Flippik supaya memudahkan klien juga nanti ketika mereka mendownload dan edit gitu. Kemudian do not include attribution. Di sini jangan masukkan sebuah attribution, misalkan di sini nih, design by Flippik. Misalkan di sini ada design by perusahaan teman-teman gitu. Misalkan saya buat design by Villa Art Studio. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak akan diterima. Jadi ya kosongin aja seperti sebelah gambar sebelah kanan ini. Jadi kosongan, tidak ada didesain oleh siapa itu tidak diperlukan gitu. Karena memang gambar kita akan menjadi gambar miliknya Flippik kan, sudah pasti. Jadi kita tidak boleh memasukkan atribusi kita sendiri. Nah, jadi memang masalah simple, kecil, tapi itu akan bisa menolak, membuat karya teman-teman ditolak oleh Flippik. Kemudian invalid file. Jadi kalau teman-teman ya, kan upload file EPS dan file JPG-nya ya. Nah, misalkan JPG-nya itu error, tidak bisa terload semua, misalkan sebagiannya di sini hitam. Nah, itu akan ditolak. Jadi file yang harus diupload itu harus benar-benar filenya bagus dari atas sampai bawah itu semua itu bisa terbaca. Jika tidak terbaca maka akan ditolak. Dan selanjutnya yang ke-16 adalah unwanted element in the artboard. Nah, di sini contohnya ya teman-teman. Artboard teman-teman ini di sini sebelah yang kotak ini, yang abu-abu ini. Ternyata di luar karya teman-teman ada objek lagi nih di sini nih. Elemen yang tidak diinginkan. Nah, ini tidak diperbolehkan teman-teman. Jadi memang di artboard kita tuh harus bersih dari objek-objek yang tidak berhubungan gitu dengan karya kita, atau harus bersih dari file-file yang kita edit. Ini kan misalkan ini kan sama ini gambar ini sama yang di dalam ini sama. Nah, ini kontributor ini lupa ngapus aja gitu. Nah, ini membuat karyanya tertolak. Jadi harus benar-benar bersih seperti gambar di sebelah kanan. Kemudian preview dan EPS tidak ada hubungannya. Jadi kita memang harus mengupload ya file EPS sama file JPG yang sama-sama berhubungan. Yang pertama itu namanya harus sama. Yang membedakan itu paling extensionnya ya, satu .eps, satu lagi .jpg, itu aja yang beda. Tapi besar kecil hurufnya, kemudian spasinya itu harus sama semua. Kemudian previewnya ini, file JPG-nya ini harus sesuai dengan file EPS, harus sama. Kalau misalkan berbeda, itu akan ditolak. Misalkan EPS-nya itu gambar bola, JPG-nya juga harus gambar bola, tidak boleh gambar gawang. Kemudian yang 18, send to Flaticon, ini ada penolakan. Jadi, jika teman-teman mengirim file flag seperti ini, nah ini Flippik akan merekomendasikan karya kita masukkan saja ke flaticon.com. Jadi kita coba cari Flaticon ya, flaticon.com. Nah, di sini tuh lebih pas karya teman-teman dimasukkan ke sini. Jadi icon-iconnya flat, yang desain-desainnya flat itu masuknya di sini. Jadi akan ditolak. Jadi intinya itu teman-teman harus modifikasi lagi gambar seperti ini ya, flat ini ke orang yang seperti ini. Ini kan tidak flat ya teman-teman ya. Banyak kombinasi warna seperti itu. Nah, kemudian gambarnya lebih detail, ini akan diterima. Kemudian send as.psd file. Nah, ini juga kalau teman-teman mengirim sebagai file PSD itu nih, we consider it more useful as a PSD. In this case, you just have to upload the
PSD file together with the corresponding preview so that it can be reviewed and be selected. Once submit, our team will review. Jadi jadi teman-teman ngupload file vektor, kemudian FreePik menyakai, oh ini lebih cocoknya jika dikirim menjadi file Photoshop gitu. Jadi diarahkan oleh FreePik, ditolak file vektornya, kita disuruh kirimkan aja lagi dalam format PSD karena lebih cocok dalam bentuk PSD gitu, kata FreePik. Ya ikuti saja teman-teman. Kemudian send as foto. Begitu juga dengan ini yang penolakan nomor 20. Jadi kita misalkan mengirimkan vektor, tapi FreePik bilang, oh ini karya kita lebih cocok jika dikirimkan sebagai foto aja, jangan vektor gitu. Jadi ya diubah gitu, ubah pengiriman kita menjadi foto. Kemudian penolakan yang ke-21, image not included label. Jadi bedanya ini di sebelah kiri sama sebelah kanan itu filenya sama, previewnya sama, tapi yang membedakan itu yang di sini nih. Di sebelah kiri atas ini ada image not included yang menyatakan bahwa image, gambar yang ada kopi, ada makanan ini tidak disertai atau tidak ada di file yang klien akan download. Jadi memang kita harus mengumumkan di review kita bahwa kita tidak memasukkan gambar ini di file vektor kita karena memang tidak diperbolehkan memasukkan sebuah image atau rasterize ke dalam vektor atau IPS. Nah, harus ada label image not included. Nah, tulisannya harus ini ya teman-teman, image not included. Kalau misalkan salah, include nggak ada id-nya atau apa gitu, image isn't atau doesn't itu akan dianggap typo atau spelling ya tadi ya, spelling wrong, spelling salah. Jadi harus benar-benar diperhatikan tulisan image not included. Kemudian alasan yang ke-22 adalah image included in .ips. Nah, di sini kita memasukkan gambar image ke dalam karya vektor kita, itu tidak boleh. Nah, jadi kalau misalkan kita mengirimkan karya vektor, memang harus di dalamnya itu semuanya harus berbentuk vektor, tidak boleh image atau rasterize. Nah, foto tidak diizinkan di dalam IPS file. Nah, preview design and must include the label image not included and in a visible and legible place. Jadi kita harus menyertakan label gambar tidak termasuk gambar gitu. Kemudian yang alasan 23 penolakan outdated adalah ya udah kadaluarsa eventnya gitu. Misalkan ini Happy New Year tahun 2018. Sedangkan pada saat itu sudah 2019 gitu. Nah, kalau seperti ini akan ditolak karena sudah lewat eventnya seperti itu. Kemudian yang alasan ke-24 trademark atau copyright. Nah, di sini teman-teman tidak boleh mencantumkan logo ke dalam karya kita. Misalkan di sini contohnya logo Adobe, kemudian logo Amazon, Nintendo dan lain-lain. Logo Facebook, logo Instagram dan lain-lain itu tidak diperbolehkan. Ini misalkan ini logo FreePik itu tidak diperbolehkan. Harus benar-benar kosong, tidak ada logonya. Kemudian ini ethical policies. Nah, ini akan ditolak. Jadi penolakan ini diakibatkan karya kita itu terdiri include. Jadi berisikan sebuah kekerasan, sebuah asusila atau pornografi, konten seperti itu akan di reject. Nah, beda halnya ketika kita menggunakan kata-kata
kata misalkan hentikan atau stop itu beda. Misalkan di sebelah kiri nih. Ini ada gambar orangnya ketakutan, kemudian orangnya ada gambar mau ditinju, kemudian dibully, ya, ada patah hati. Ini tidak diperbolehkan. Namun ketika kita menambahkan stop bullying, ini adalah pesan yang positif dan ini diperbolehkan di Freepik. Jadi ketika kita tidak karya kita memiliki pesan negatif itu akan ditolak. Namun ketika kita tambahkan stop gitu atau hentikan itu akan menjadi pesan positif dan akan diterima. Misalkan ini. Nah, sebelah kiri ini tuh kan kalau tidak ada kata-kata atau penjelasan ini ada orang itu di apa ya? Dilanda kekerasan gitu. Oleh seseorang ini ada tangan, ada perempuan ketakutan. Nah, ini kan pesannya negatif. Tapi beda halnya ketika teman-teman mencantumkan stop, hentikan kekerasan. Nah, ini akan menjadi pesan yang positif. Oke, mungkin itu saja ya. Itu saja alasan-alasan penolakan yang dikirimkan oleh Freepik kepada calon kontributor yang mengirimkan karyanya ke dalam website Freepik. Demikianlah video dari saya. Lebih kurangnya ya begini saja ya. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share video ini bila bermanfaat. Dan yang terakhir, konsistensi merupakan nilai penting bagi desainer untuk terus hasilkan karya. Konsistensi membuat karya jelek menjadi unik, karya biasa menjadi bernilai, karya bagus menjadi legenda. So, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.